Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Sistem gerak pada manusia yang akan kita pelajari, yang pertama ada tulang, otot, sendi, dan kelainan pada sistem gerak. Namun pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang tulang terlebih dahulu. Nah, anak-anakku semuanya, pernahkah kita berpikir kenapa kita bisa berjalan ke sana kemari, mengambil sesuatu dengan mudah? Seorang atlet dapat berlari dengan cepat, pastinya di dalam tubuhnya terdapat sistem gerak yang dapat menggerakkan semuanya. Nah, sistem gerak pada manusia dibagi menjadi dua, yakni gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif adalah gerakan pada tulang, sedangkan gerak aktif yaitu gerakan yang disebabkan oleh otot. Jadi gerak pasif ini tanpa adanya gerak aktif maka tidak akan bergerak, atau dalam kata lain, gerak aktif adalah gerakan yang bisa mengakibatkan gerak pasif menjadi bergerak. Nah, gerak pasif sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni pembahasannya yang pertama adalah rangka, yang kedua adalah sendi. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah alat gerak pasif atau tulang. Fungsi dari tulang ini adalah yang pertama memberi bentuk pada tubuh, yang kedua sebagai tempat penyimpanan energi, yang berikutnya adalah sebagai tempat melekatnya otot, menegakkan tubuh, dan yang terakhir sebagai tempat penyimpanan mineral. Anak-anakku yang berbahagia, tulang menurut penyusunnya ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan sendiri yaitu tulang yang sifatnya elastis, terdiri atas anyaman serat di mana terdapat sel-sel tulang rawan atau yang disebut sebagai kondrosit. Sedangkan tulang keras adalah bagian luar tulang yang dilapisi oleh periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Sel tulang keras disebut osteosit, di mana sel-sel tulang keras membentuk lingkaran dan berlapis. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan membahas yang pertama, pembagian tulang. Yang pertama adalah tulang rawan, di mana tulang rawan ini dibagi menjadi tiga. Tulang rawan hialin yang sifatnya homogen, halus, serta transparan. Contohnya pada tenggorokan, cuping hidung, serta antara tulang rusuk dan dada pada setiap persendian. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Sifatnya lentur, pada matrisnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Contohnya pada epiglotis dan luar telinga. Sedangkan yang terakhir yakni tulang rawan fibrosa, di mana tulang rawan ini bersifat kurang lentur karena matriksnya mengandung kolagen. Contohnya pada antar ruas tulang belakang di tubuh kita. Anak-anakku semuanya, baiklah kita lanjutkan. Pembagian yang kedua adalah tulang keras atau disebut sebagai rangka. Nah, rangka penyusun tubuh kita dibagi menjadi dua, yakni aksial dan apendikular. Rangka aksial atau sumbu tubuh pada manusia dibedakan menjadi dua, yakni tulang tengkorak dan tulang belakang. Sedangkan apendikular atau alat gerak dibagi juga menjadi dua, yakni apendikular atas atau alat gerak atas, dan yang kedua adalah apendikular bawah atau alat gerak bawah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah rangka aksial atau tengkorak, di mana di rangka ini ada diantaranya adalah tulang dahi. Ini adalah tulang yang paling keras pada tengkorak. Yang kemudian yang di belakangnya ada tulang ubun-ubun, merupakan tulang untuk melindungi kepala bagian belakang. Di bawahnya ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, tulang baji, juga ada tulang pipi untuk melindungi pipi, tulang hidung. Nah, ini yang biasanya untuk menentukan seseorang mancung atau tidaknya. Kemudian di bawahnya ada tulang rahang atas.
dan yang di paling bawah adalah tulang rahang bawah. Kemudian yang kedua, rangka aksial, yaitu tulang belakang, di mana rangka tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Baiklah, kita bahas yang kedua, yakni rangka apendikular atau alat gerak, di mana yang pertama, anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengubil, tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Sedangkan rangka apendikular bawah atau alat gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah mempelajari macam-macam tulang berdasarkan penyusunnya, kita akan mempelajari tentang bentuk tulang. Nah, tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, di mana bagian tulang pipa yang tengah disebut sebagai diafise, yang ujung disebut sebagai epifise, sedangkan antara tengah dan ujung disebut sebagai cakra epifise. Kemudian yang kedua, tulang pipih, contohnya terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Kemudian nomor 3, yang berbentuk tulang pendek, biasanya berbentuk silindris dan pendek, contohnya pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Sedangkan yang terakhir adalah tulang yang berbentuk tidak beraturan, di mana bentuknya tidak beraturan. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mempelajari semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.